Dam, Ya, aku lapar 20.000 lagi nih. Beli nasi padang yuk. kalau 20.000 mah daripada nasi padang kan mainstream ya. Mending beli mixu. Mana kenyang bro, nasi padang cocok buat pemadam kelaparan. Apaan nasi padang? Daripada nasi padang, mending beli mixu. Mixu kan bisa pakai es krim, segala macam toppingnya. Nasi padang mah gitu-gitu doang. Nasi padang, produk lokal, harusnya kita mencintai produk-produk lokal. Disinilah kita waktunya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia. Loh, Pak Jokowi lihat saja, sedang bingung mencari uang. Nah, ini adalah contohnya kita untuk membangkitkan ekonomi Indonesia, mendukung produk lokal. Mixu kan kekinian, anak udah zaman sekarang itu. Nasi padang ketinggalan zaman. Lah, berarti saya bukannya anak muda, berarti saya anak tua dong kalau begitu dong. Enggak dong, tetap loh kita harus mencintai produk lokal, tetap. Nasi padang bro, aset Indonesia bro, ini bro harus kita jaga, lestarikan. Ah, pokoknya mending beli mixu. Sini aku ambil uangnya dah. Nah, nasi padang lah, ya Mixu. aku. Ah, apaan itu mixu? Mixu yang dari Jepang itu sudah menjajah kita, negara kita yang sudah lama. Apa itu? Bentar. Gini, Mixu ya. Mixu itu dibacanya Mise. Kedua Mise itu dari Cina, bukan Jepang. BTW kalian ributin apa sebenarnya? Lagi mikirin 20.000 tuh mending mixu atau nasi padang. Lah. Mending nasi padang bro, cintai produk lokal kita bro. Mending mixu. Mending beli CPU. Hah? Beli CPU? Emang 20.000 bisa beli CPU? CPU mana yang 20.000? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jo Ferdinand Putra di channel Pemula IT tentunya. Oke, intinya pada video kali ini saya akan ngasih beberapa rekomendasi CPU ke teman-teman semua. Buat kalian yang baru mau rakit PC ataupun mau upgrade CPU-nya, yang harganya itu mulai dari nggak makan sehari aja udah bisa dapat CPU ini ya. Betul, daripada beli CPU daripada makan mending beli CPU. Karena harga CPU ini mulai dari belasan ribu aja ya. Oke, langsung saja ini dia berikut beberapa rekomendasi CPU yang harganya mulai dari belasan ribu aja sampai 100 ribuan aja. Dan bisa dipakai buat main game. Oke, langsung saja ke rekomendasi yang pertama, ada Intel Pentium Sandy Bridge, atau lebih tepatnya Intel Pentium generasi kedua. Untuk seri-serinya ada Pentium G620, G630, G640, dan G645. Semua Pentium tadi merupakan Intel generasi kedua dengan codename Sandy Bridge. Untuk spek dasarnya memiliki 2 core 2 thread. Untuk clock speednya ada pada 2,6 GHz untuk yang G620, lalu 2,7 GHz untuk yang G630, lalu 2,8 GHz untuk yang G640, dan 2,9 GHz untuk yang G645. Semua CPU tadi memiliki 3 MB Intel Smart Cache. Dan tentu saja memiliki iGPU Intel HD Sandy Bridge dengan boost clock up to 1100 MHz. Tapi jangan terlalu berharap dengan iGPU ini ya. Memiliki TDP 65 Watt, memiliki support RAM DDR3 dengan kecepatan maksimal 1333 MHz. Lalu untuk PCIe atau generasi PCIe-nya sudah mendukung PCIe generasi kedua. Untuk fitur spesialnya dari CPU ini bisa dibilang nggak ada, tapi kalian bisa dapetin CPU ini dengan harga 18 ribuan aja cuy. Kalian nggak perlu beli nasi padang ataupun nggak perlu makan 2 kali aja kayaknya udah bisa dapat CPU ini gitu. Nah, CPU ini tuh cocok buat kalian yang baru mau rakit PC dengan budget seminim mungkin, misalnya 400 ribuan atau 500 ribuan ya, yang bisa disandingkan dengan GPU GT430, GT630, GT620, GT730 ataupun Radeon HD 6570, Radeon R5240, dan GPU lain yang gak butuh pin power. Jadinya kalian bisa rakit PC dengan budget minim mungkin menggunakan PSU build up ya. Dengan menggunakan CPU ini dan pasangan GPU yang udah saya sebutkan tadi, teman-teman udah bisa dapat PC yang bisa main game GTA 5 ya. Dan tentu saja settingannya rata kiri. Untuk game seperti Valorant, Genshin Impact, GTA 5 ataupun CS:GO, mungkin kalian akan sering mengalami stuttering karena CPU ini hanya memiliki 2 core 2 thread. Dimana 2 core 2 thread untuk beberapa game yang saya sebutkan tadi itu agak kurang ya. Namun untuk game ringan seperti Left 4 Dead, GTA San Andreas, Stumble Guys itu udah bisa banget digunakan atau dijalankan menggunakan CPU ini.
Untuk editing ataupun 3D rendering kalian jangan terlalu berharap, tapi untuk mungkin editing kalian misal di CapCut ini udah cukup nyaman jika kalian menggunakan CPU ini. CPU ini bisa dibilang juga memiliki clock speed yang lumayan tinggi ya, yaitu mulai dari 2,6 GHz ya. Jadi single core ini udah lumayan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan ringan, dan juga untuk menjalankan Windows ataupun browsing ini udah cukup nyaman menggunakan CPU ini. Untuk performa ini bisa dibilang di bawahnya Intel Core 2 Quad Q 6600, tapi jauh di atas Intel Core 2 Duo, karena ini menggunakan Intel generasi kedua dengan arsitektur yang baru, tidak seperti Core 2 Duo atau Core 2 series lainnya yang menggunakan litografi yang bisa dibilang tinggi. Jadinya untuk efisiensi dan performa ini lebih baik daripada Core 2 series. Namun untuk performa gaming dan multi-core, lebih baik Intel Core 2 Quad Q 6600 dan Intel Core 2 Quad lainnya, karena Intel Core 2 Quad memiliki 4 core dan 4 thread, di mana dibutuhkan untuk beberapa aplikasi untuk multitasking ataupun untuk main game. Ditambah lagi untuk price to performance ya, ini harganya sangat murah ya. Makanya ini cocok buat kalian yang merakit PC dengan budget seminim mungkin. Lalu untuk kompatibilitas, CPU ini bisa dipasang di motherboard LGA 1155 tentunya, termasuk chipset H61, H67, B75, H77, dan chipset LGA 1155 lainnya, termasuk chipset build up seperti Q67. Untuk upgradabilitas bisa dibilang ini cukup luas karena Intel Pentium ini adalah Intel Pentium generasi kedua, di mana kalian bisa upgrade sampai Intel Core i7 generasi ketiga jika motherboard kalian support generasi ketiga. Tapi saya menyarankan kalau kalian budgetnya minim, saya sarankan kalian untuk upgrade ke Intel i5 generasi kedua saja. Nanti saya jelaskan kenapa i5 generasi 2 itu pilihan terbaik buat upgrade dari CPU ini. Oke, next di rekomendasi kedua ada Intel i3 Sandy Bridge, atau lebih tepatnya dengan seri i3-2120. Codename-nya itu Sandy Bridge, yang tentunya ini merupakan Intel generasi kedua, memiliki 2 core dan 4 thread. Untuk clock speed-nya 3,3 GHz, memiliki 3 MB Intel Smart Cache, memiliki GPU Intel HD 2000 dengan boost clock up to 1100 MHz. Untuk memory type-nya di sini support RAM DDR3 dengan maksimal kecepatan 1333 MHz. Untuk fitur spesialnya ini yaitu ada AVX, lalu Intel QuickSync, dan sudah mendukung PCIe generasi kedua. CPU ini cocok buat kalian yang baru mau rakit PC ataupun mau upgrade dari Pentium tadi ya, karena CPU ini bisa kalian dapatkan di harga 40 ribuan aja. Kalian udah bisa dapat CPU dengan 2 core 4 thread yang performanya bisa dibilang di atasnya Intel Core 2 Quad Q 6600. Walaupun performa multicore-nya lebih baik Intel Core 2 Quad dikit ya, tapi dengan harga yang mirip-mirip dengan Core 2 Quad dan juga memiliki TDP yang lebih rendah, Intel i3 2120 ini menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan Intel Core 2 Quad Q 6600 atau Intel Core 2 Quad lainnya. Walaupun performa multicore-nya bisa dibilang lebih unggul Core 2 Quad dikit, tapi dengan harga yang mirip-mirip dengan Core 2 Quad, teman-teman udah bisa dapat Intel generasi kedua yang lebih baru daripada Core 2 series tentunya, terus memiliki TDP yang lebih rendah, dan tentu saja upgradabilitas yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kalian pilih Intel Core 2 Quad. Lalu untuk GPU yang cocok buat CPU ini ada GT 630, kalau kalian mau performa dikit bisa pilih GTX 450, GTX 650, GTX 750, GTX 1030, ataupun maksimal GTX 950 lah, karena di atas itu sudah mulai kerasa CPU bottleneck-nya ya. Dengan pasangan GPU minimal GTX 650 lah, teman-teman udah bisa menjalankan game-game seperti GTA 5, Genshin Impact, PUBG PC dengan nyaman di 30 FPS-an. Dan karena ini memiliki 2 core 4 thread, untuk multitasking ini sudah cukup nyaman. Lalu untuk game seperti Valorant ataupun CSGO ini sudah cukup nyaman karena memiliki single core yang kenceng dan juga memiliki hyper threading. Jadinya dengan 2 core 4 thread ini kalian nggak akan terlalu ngerasain yang namanya stuttering saat bermain game. Lalu untuk editing ataupun streaming ringan, CPU ini bisa kalian andalkan karena memiliki akselerasi GPU Intel QuickSync. Dengan adanya akselerasi QuickSync ini sangat membantu buat kalian yang mau streaming ya. Lalu untuk editing, encoder ini juga sangat membantu. Dan dengan harga 47 ribuan aja, kalian udah bisa dapat CPU Intel generasi kedua dengan upgrade yang luas, lalu memiliki 2 core 4 thread, dan memiliki clock speed yang bisa dibilang lumayan tinggi di 3,3 GHz. Untuk kompatibilitas CPU ini sama seperti Pentium tadi, support di semua motherboard LGA 1155. Lalu untuk upgradabilitas, teman-teman bisa upgrade sampai Intel generasi ketiga jika teman-teman punya motherboard yang support Intel generasi ketiga tentunya. Namun saya menyarankan untuk kalian kalau mau upgrade tuh maksimal di Intel i5 generasi kedua saja.
Next, di rekomendasi ketiga ada Intel i3 Haswell atau lebih tepatnya Intel i3 4130. Codename-nya Haswell yang berarti ini Intel generasi keempat, memiliki 2 core 4 thread, memiliki clock speed 3,4 GHz, memiliki 3 MB Intel Smart Cache, memiliki iGPU Intel HD 4400 dengan turbo boost up to 1150 MHz, dan iGPU ini lebih bagus dibandingkan iGPU dari rekomendasi CPU sebelumnya. Lalu TDP-nya hanya 54 watt, pendukung support RAM DDR3 dengan maksimal kecepatan up to 1600 MHz. Untuk fitur spesialnya ada AVX2, Intel QuickSync, dan sudah mendukung PCIe generasi ketiga. CPU ini cocok buat kalian yang baru mau rakit PC dengan budget minimalis namun kuat ataupun ya nyaman digunakan untuk beberapa game terkini dan juga nyaman untuk dipakai video editing. Dengan hanya harga 88 ribuan aja kalian udah bisa dapat CPU Intel generasi keempat yang upgradabilitasnya lumayan luas. Dan juga support memorinya juga lumayan tinggi, yaitu up to DDR3 1600 MHz. Pasangan GPU yang cocok buat Intel i3 4130 ini diantaranya ada GTX 650, GTX 750, GTX 660, GTX 950 atau maksimal GTX 1050 Ti. Karena di atas itu sudah mulai kerasa bottleneck-nya ya. Kalau dari Radeon kalian bisa pakai RX 550, RX 560, atau R7 250 lah. Atau nggak juga bisa sih R7 360. Karena di atas itu sudah mulai kerasa CPU bottleneck-nya ya. Untuk performa bisa dibilang CPU ini memiliki performa di bawah Intel i5 2500 dikit. Namun untuk single core Intel i3 4130 ini lebih unggul dibandingkan dengan Intel i5 generasi kedua. Namun jika kalian memilih Intel i3 4130 ini, teman-teman bisa dapat opsi upgradabilitas yang lebih baik karena Intel generasi keempat ini sudah mendukung yang namanya AVX2, di mana instruksi tersebut sangat dibutuhkan menurut saya di zaman modern sekarang untuk kebutuhan grafis. Ya contohnya buat kayak virtual background di Zoom deh, itu membutuhkan instruksi AVX2 biar lebih lancar. Sebenarnya AVX juga bisa sih kalau nggak salah, tapi AVX2 ini upgrade dari AVX yang pertama. Dengan CPU ini kalian bisa bermain game seperti GTA 5, PUBG PC, Genshin Impact, atau game FPS seperti Valorant, CSGO dengan nyaman di 60 FPS-an jika GPU kalian sanggup juga ya tentunya. Jadi CPU ini cocok buat kalian yang baru mau rakit PC gaming dengan budget minim, namun kalian juga mentingin yang namanya upgradabilitas dan juga fitur-fitur penting yang tadi saya sebutkan. Untuk price to performance ya bisa dibilang dengan harga 80 ribuan aja kalian udah bisa dapat CPU Intel generasi keempat yang fiturnya jauh lebih baik daripada Intel generasi sebelumnya, dan juga kalian bisa dapat upgradabilitas yang lebih luas kalau kalian pilih Intel generasi yang lebih baru dibandingkan Intel generasi yang lebih lama. Ditambah lagi ini sudah mendukung RAM dengan kecepatan 1600 MHz, dan harga dari motherboard Intel generasi keempat juga ini mirip-mirip dengan Intel generasi kedua. Jadi kalau kalian nambah budget dikit udah dapat Intel generasi keempat ini. Tapi kekurangannya Intel generasi keempat ini ya bisa dibilang cuman satu generasi doang gitu. Kalian nggak bisa upgrade ke Intel generasi 5 karena Intel generasi kelima nggak ada di Indonesia ya. Lalu kalian juga akan mengeluarkan budget lebih untuk upgrade ke Intel i7-nya. Karena i7 generasi keempat itu harganya masih overpriced dan saya nggak rekomendasiin itu ya. Lebih baik kalau kalian mau upgrade tuh maksimal ke Intel i5 generasi 4 aja. Karena performanya masih bagus untuk beberapa game zaman sekarang, dan juga lompatan performa dari Intel generasi ketiga juga udah lumayan tinggi. Lalu untuk kompatibilitas, CPU ini bisa dipasang di semua motherboard dengan soket LGA 1150, chipsetnya ada H81, B85, dan chipset LGA 1150 lainnya. Oke, next di rekomendasi selanjutnya ada Intel i5 Sandy Bridge atau Intel i5 generasi kedua. Ini yang saya rekomendasikan di awal kalau kalian mau upgrade dari Pentium ataupun dari i3 generasi kedua. Intel Core i5 2400 ini codename-nya tentu saja Sandy Bridge yang berarti Intel generasi kedua, memiliki 4 core dan 4 thread. Base clock-nya ada pada 3,1 GHz dan memiliki turbo boost up to 3,4 GHz, memiliki 6 MB Intel Smart Cache, memiliki iGPU Intel HD 2000 dengan turbo boost up to 1100 MHz, memiliki TDP yang cukup tinggi yaitu ada pada 95 watt, dan mendukung support RAM DDR3 dengan maksimal kecepatan 1333 MHz. Lalu fitur yang spesialnya ada AVX, Intel QuickSync, dan sudah mendukung PCIe generasi kedua. Intel Core i5 2400 ini cocok buat kalian yang mau upgrade dari Intel Pentium generasi kedua ataupun Intel i3 generasi kedua. Bahkan sebenarnya saya juga rekomendasiin buat kalian yang misal udah pakai Pentium generasi ketiga ataupun dari i3 generasi ketiga buat
upgrade ke i5 2400 ini. Karena i5 2400 ini memiliki harga yang sangat murah, yaitu hanya di 100 ribuan aja. Kalian udah bisa dapat CPU dengan performa yang di atas dari rekomendasi sebelumnya tadi, dan juga CPU-nya memiliki 4 core 4 thread dan memiliki clock speed yang tinggi. Ditambah lagi saya nggak rekomendasiin Intel i5 generasi ketiga untuk saat ini ya, karena Intel i5 generasi ketiga itu harganya 2 kali lipat dari Intel Core i5 generasi kedua, tapi performanya nggak 2 kali lipat. Jadi daripada pilih Intel i5 generasi ketiga yang performanya nggak 2 kali lipat tapi harganya 2 kali lipat, lebih baik pilih Intel i5 2400 ya. Kalaupun kalian sebelumnya pakai i3 generasi 3, kalau kalian upgrade ke i5 generasi kedua ini, lompatan performanya juga lumayan kerasa. Karena memiliki 4 core dan 4 thread, CPU ini masih bisa digunakan untuk beberapa game saat ini seperti GTA 5, Apex Legends, PUBG PC, Valorant, CSGO, dan bisa digunakan atau dimainkan dengan nyaman di 60 fps dengan settingan tertentu dan juga dengan GPU yang cocok dengan CPU ini tentunya. Nah, GPU yang cocok buat CPU ini ada GTX 750 Ti, GTX 750, GTX 660, GTX 950, GTX 1050 Ti, dan GTX 1060 lah. Kalau dari Radeon ada R7 360, R9270X, RX 550, RX 560, RX 570, dan RX 580. Dan kalau di atas itu kayak RX 590 atau RX berapa ya? RX 6600 sudah kerasa bottlenecknya ya. Oh ya, ada RX 6400 juga ya. Itu bisa digunakan atau cocok juga buat CPU ini. Walaupun kerasa dikit ya bottlenecknya. Untuk performa, Intel i5 2400 ini memiliki performa yang jauh di atas dari Intel generasi rekomendasi sebelumnya ya. Karena Intel i5 2400 ini memiliki clock speed yang tinggi ditambah memiliki 4 core dan 4 thread. Dan ini kastanya di atas yang rekomendasi sebelumnya, yaitu i5 ya. Walaupun berbeda dua generasi dari Intel i3 4130 atau Intel Gen 4 tadi ya, tetap saja performanya masih unggul yang i5 2400 ini ya. Namun beda halnya jika dibandingkan dengan i3 generasi ke-8 atau i3 generasi 9. Intel Core i5 2400 ini sudah jelas kalah jika dibandingkan dengan i3 generasi 8, apalagi di atasnya ya. Untuk performa single core lebih menang Intel i3 4130 sih sebenarnya, tapi untuk multi-core dan untuk multitasking lebih nyaman menggunakan Intel i5 2400 ini. Dan juga dengan harga 100 ribuan teman-teman udah bisa rakit PC gaming buat awal-awal lah. Jadi buat main game yang sebelumnya nggak bisa kalian mainin di PC sebelumnya atau di laptop sebelumnya, dengan pilih CPU ini dengan harga yang sangat murah, kalian bisa rakit PC dengan budget mungkin 1,5 jutaan. Dengan GTX 750 Ti ya, kalian udah bisa main game terkini. Lalu untuk kompatibilitas sama seperti Intel generasi kedua lainnya, support di motherboard LGA 1155. Lalu untuk upgradeabilitas, nah ini agak pusing sebenarnya. Saya nggak rekomendasiin sebenarnya kalau kalian upgrade ke Intel i7 generasi kedua karena harganya masih tinggi. Kecuali nanti harganya udah turun, saya baru rekomendasiin. Tapi untuk sekarang harganya sangat tinggi ya, jadi saya nggak rekomendasiin buat upgrade CPU dulu kalau kalian pakai i5 generasi kedua ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jika ada jangan lupa subrek ya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar ada info selanjutnya ya. Dan betul. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Like jika suka dan mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.